Baik, Pastor, Bapak, Ibu, pada pagi hari ini karena para peserta telah lengkap perwakilan dari sekolah masing-masing, Halo. maka kita mulai saja untuk coaching klinik kita pada pagi hari ini. Kami di sini sangat senang berjumpa dengan Pastor Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan semangat. Untuk itu, pada pertemuan kita pagi ini, kami mohon kesediaan dari Bapak Salvinus untuk memimpin dengan doa pembuka. Silakan Bapak Salvinus dari SMP Pato Nonongan. Doa ya, Bu. Iya, Bapak Pastor, Bruder, tim pengarah Pak Agus Sanggana bersama yang diri dan rekan-rekan kepala sekolah yang saya hormati, selamat pagi semua dan salam sehat. Sebelum kita mulai kegiatan kita pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik dalam kerajaan surga, tak henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau selalu membimbing kami, mengarahkan kami terutama dalam kesehatan sehat walafiat bersama. Sehingga pada pagi hari ini kami sempat lagi bertemu satu dengan yang lain untuk membahas tentang materi kurikulum kami ke depan. Semoga materi kurikulum yang kami bahas ini betul-betul menjadi manfaat buat sekolah kami ke depan dan juga buat kami semuanya. Bapa yang Maha Baik dalam surga, kami juga mendoakan Bapak Pastor kami, para bruder, suster, dan para kepala sekolah, terutama dengan Pak Agus Sanggana yang tidak mengenal lelah untuk membekali kami. Semoga kami senantiasa juga dibekali oleh Bapak Pastor, bruder dengan cara yang baik. Ini yang kami aturkan kepadamu Bapak, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bapak Salvinus atas doa pembukanya. Baik, Pastor Bapak Ibu, kita akan menyanyikan dalam hati lagu Indonesia Raya. Untuk itu kami mohon Pak Ranto untuk memutarkan lagu Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Di sini sudah hadir juga tadi saya melihat Bapak Yosep. Ya, ada Bapak Yosep Mandaun. Baik, selamat datang Bapak Yosep. Mungkin nanti bisa mengisi
daftar hadir ya Pak ya, yang sudah kami bagikan melalui kolom chat pada pagi ini. Pastor Bapak Ibu yang terkasih, untuk menambah semangat kita pada perjumpaan pagi ini, kalau di tempat kami itu pukul 9:14, kalau di tempat Pastor Bapak Ibu pasti sudah pukul 10 ya ini, hampir ke setengah 11 pagi ya Pastor Bapak Ibu. Baik, kita akan yel-yel terlebih dahulu. Oke, kami mohon Pak Ranto untuk memutarkan yel-yel kita untuk menambah semangat pagi ini. Kami mohon kesediaan Pastor, Pastor juga Bapak Ibu untuk open mic. Ya, untuk open mic kita akan yel-yel bersama supaya suaranya terdengar ini, karena kita juga live on YouTube, sehingga saya yakin ada beberapa yang menyaksikan, ya, supaya mereka juga bisa merasakan semangat perjumpaan kita pada pagi ini. Oke, silakan Pak Ranto. Silakan Pastor Bapak Ibu. Luper, 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 literasi unggul berkarakter. Literasi unggul berkarakter. Yes. Luar biasa. Sekarang sekali lagi ya, Pastor Bapak Ibu. Baik, dengan penuh semangat. Silakan Pak Ranto. Luper, 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 literasi unggul berkarakter. Yes, luar biasa. Terima kasih, Pastor Bapak Ibu. Nah, kami mengingatkan kembali untuk mengisi terlebih dahulu link presensi yang akan kami bagikan melalui kolom chat, karena ini nantinya juga berkaitan dengan pengiriman kuota dari Ormas kepada para peserta. Baik, untuk perjumpaan kita pada coaching klinik hari ini, kita diberikan waktu mulai dari di tempat Bapak Ibu berarti pukul 10 sampai dengan nanti pukul 2 siang. Silakan waktu ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk kita berdiskusi dan saling bertukar pikiran. Di sini juga ada Pastor Carolus yang siap mendampingi Bapak Ibu semua dan juga memberikan masukan-masukan. Mungkin nanti jika ada kesulitan yang Bapak Ibu hadapi di unit sekolah masing-masing. Pada coaching klinik pagi hari ini kita masih berkutat dengan naskah kurikulum yang nantinya bisa kita jadikan sebagai buku kurikulum. Untuk itu, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Agustinus Tanggana, dan juga saya mohon undur diri untuk mendampingi siswa dalam PAS. Nanti apabila sudah selesai PAS, saya akan bergabung kembali pada meeting pagi ini. Terima kasih Pastor, Bapak, Ibu semua. Selamat berdiskusi. Tuhan memberkati. Selamat pagi Romo, selamat pagi Bu Rina. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu Kepala Sekolah dan instruktur, bahkan ada yang hadir lebih dari itu. Pertama-tama mohon maaf, background saya ini lain karena kemarin laptop saya jebol, saya belum masukkan semua data saya di dalam ini. Jadi saya nggak tahu di mana background yang coaching klinik 2, jadi saya dapatkan yang ini. Baik, sebelum kita memulai, ada Romo Karol yang hadir. Silakan Romo memberikan pengantarnya hari ini dari pagi ini sampai siang nanti bersama dengan teman-teman. Silakan Romo. Terima kasih Pak Agus, Ibu Rina, Bapak Ibu Guru, teman-teman semua, para kepala sekolah. Selamat pagi, salam UKKM. Nah, selamat pagi, salam UKKM ya Romo ya. Unggul, kreatif, kasih, dan misioner. Hari ini kita melangkah semakin jauh, ya. Dan langkah kita itu adalah langkah yang disebut sebagai langkah duc in altum, ya, makin dalam. Saya yakin walaupun kita melangkah ke tempat yang semakin dalam, kita tidak akan tenggelam, ya. Kenapa? Karena kita semua sudah semakin memahami arah gerak kita.
dalam pertemuan terakhir yang saya sempat ikut fokus group discussion yang gelombang kedua kemarin itu, saya katakan di akhir ya, seandainya hari ini kita harus pergi berperang, saya yakin kita tidak akan pulang dengan kekalahan. Ya. Kenapa? Karena kita sudah punya, kita tahu di mana posisi kita tahu apa yang menjadi kekuatan kita tahu tantangan kita. Dan dengan mengetahui hal itu, kita bisa berkreasi dengan sangat luar biasa. Nah, hari ini Pak Agus akan mendampingi kita ya. Pak Agus ini begitu bersemangat ya. Kemarin laptopnya sempat jebol, sempat panik ya. Tetapi syukur kepada Allah, hari ini bisa kembali seperti sedia kala. Nah, semangat dari Pak Agus dan juga semangat dari teman-teman sangat saya apresiasi. Ya. Semoga langkah-langkah kita hari ini menjadi semakin jelas, semakin konkret, dan ingatlah perjuangan kita, cita-cita kita, impian kita menghadirkan komunitas pendidikan yang unggul, yang kreatif, bersemangat kasih, dan berjiwa misioner, itu akan tercapai melalui jalan ini. Semangat teman-teman, terima kasih Mbak Rina selalu mendukung kita, teman-teman dari Pangudi Luhur, ya. Kita maju dan bergerak bersama. Demikian dari saya, Pak Agus, Ibu Rina. Terima kasih Romo, penguatannya hari ini. Saya juga nanti dalam waktu kurang lebih setengah jam ke depan ini harus undur karena memimpin rapat untuk kelompok TK yang hari ini penyusunan kurikulum juga. Ya, silakan Romo. Ya. Romo ini lari kemana-mana ini. Aduh, terima kasih Romo penguatannya hari ini. Nah, baik teman-teman, dan kita masih berada pada kurikulum. Dalam hal ini adalah naskah akademik kita. Kita akan review kembali sebentar lagi. Pada pertemuan terakhir ada gambar yang disampaikan Pak Heri dalam FGD, yang gambar corong itu Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah. Kita disuruh pada saat itu untuk melihat kembali naskah akademik kita, lalu kita cermati mana yang perlu berada di naskah akademik, mana yang perlu dibawa ke naskah kurikulum. Karena ada memang beberapa yang kita tayangkan yang lalu itu yang seharusnya tidak berada di naskah akademik, dia harus berada di naskah kurikulum. Itu yang agenda kita hari ini. Kemudian nanti Pak Heri selalu mengingatkan dan narasumber yang lain tentang cara penulisan kita. Nanti saya akan sampaikan itu, utamanya kutipan-kutipan yang kita cantumkan pada naskah-naskah kita, termasuk naskah akademik. Nanti tulisan apapun yang kita buat harus jelas narasumbernya, bagaimana cara penulisannya yang sesuai dengan kaidah yang berlaku, utamanya kita mengikuti yang dianjurkan oleh teman-teman panitia dari konsorsium Ismayam. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan yang lalu, para narasumber kita telah menyampaikan apresiasi buat kita tentang langkah-langkah yang telah kita tempuh. Ada begitu banyak hal yang kita lakukan dalam penyiapan ini. Salah satu contohnya dari Mesawa itu Bu Marta bersama dengan teman-teman yang luar biasa menggali nilai-nilai budaya yang berada di Mesawa. Setiap pertemuan, apakah itu FGD atau coaching klinik, di Mesawa ini selalu berubah naskahnya. Di dalamnya selalu baru, ada baru. Jadi
Ini yang diapresiasi para narasumber kita. Begitupun yang lain. Di coaching klinik kemarin, saya sempat ngintip di YouTube-nya Bu Rina. Memang bukan memuji diri kami, tetapi kami agak cepat barangkali karena boleh dikata semua naskah itu dalam bentuk fisik sudah ada semua sekarang Bu Rina. Tinggal diperbaiki, kemudian diedit ulang lagi apa yang mau dibuang, mau dipindahkan ke naskah kurikulum, apa yang mau berada di naskah akademik. Nah, itu yang menjadi kita akan diskusikan secara bersama-sama sebelum nantinya kita kirim naskah akademik kita tanggal 10 Desember melalui tugas penugasan di Google Classroom kepala sekolah Bapak Ibu. Sudah dibuatkan di dalam batas pengirimannya tanggal 10 Desember naskah akademik. Jadi kenapa kita masih punya waktu untuk memperbaiki supaya yang lalu itu lebih baik tambah baik dari sekarang. Begitu ya Bapak Ibu. Mungkin di antara teman-teman ada yang mau menampilkan dulu. Saya mau mulai dari Sanggala dulu. Perbaikan yang sudah dicapai Pak, sudah sampai di mana? Silakan ditampilkan di share screen. Bisa nggak Pak? Masih mute Pak Alex. Pak Alex masih mute? Ya. Ya, maaf, kami tidak bawa. Oh, tidak ada naskahnya di situ, Pak? Tidak ada, kami tidak bawa karena ke semester jadi tidak bawa. Jadi mohon maaf, Pak. Oh ya. Ini ada dua fotonya Bapak ini yang Oh ya, terima kasih. Tolong Ya, tapi sampai sudah direvisi belum yang setelah kita FGD, Pak? Sudah dikirim, sudah. Dikirim ke? Komunitas yayasan. Oh. Juga ke Pasko. Nah, setelah pertemuan itu ada perubahan nggak Pak Alex? Belum ada. Ya. Jadi itu diperbaiki dulu sebelum masuk, sebelum dikirim melalui Google Classroom ya Pak. Nanti saya akan berikan, bukan saya mau mengajari, tetapi yang saya lakukan di dalam naskah akademik kita, utamanya kutipan-kutipan itu Pak. Nanti saya akan tayang. Baik Pak. Ya. Yang jelas nanti termasuk itu nanti diperbaiki, dilepas yang tidak berada di naskah akademik Pak. Kalau begitu kita ke Pak Tononongan. Silakan. Dari Pak Tononongan sudah siap? Siap Pak. Jaringannya bagus nggak Bu? Selamat pagi Pak. Pagi Bu Febri ya. Iya Pak. Sebelumnya saya minta maaf sejak selesai ini kami belum melakukan perubahan terhadap naskah akademik yang kami punya. Jadi masih sama yang dikirim ke Romo Karol Bu? Masih sama Pak. Oh, iya. Masih sama. Setelah FGD 2 tidak ada perubahan-perubahan di situ? Belum Pak, masih dalam proses perancangan kembali. Sama. Nakwa Sanggala sama Ki Patononongan. Masih sibuk dengan semester. Ini masa semester. Ya semua juga semester ini. Iya Pak. Aduh, ya. Kalau begitu, tolong diperbaiki ya Bu, supaya agenda kita hari ini itu supaya jangan yang dianjurkan Pak Heri itu jangan sampai
seolah-olah kita lupakan lalu nanti tanggal 10 itu aja yang kita masukkan di Google Classroom. Baik, Pak. Oke. Ada 2 sekolah ini yang belum berubah ini. Tetapi saya lihat matanya Bu Agus dari Mesawa, dia berubah pasti ini. Bagaimana Bu Agus dengan Bu Marta? Silakan Bu. Iya. Ya, izin share screen Pak ya. Ya silakan Bu. Oke, kasih Pak. Ntar dulu, udah multi. Oh sebelum. Nah. Udah bisa Bu. Oh ya, oke Pak, makasih banyak. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pastor, Pak Agus dan teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Pagi Bu. Yang kami ada perubahan di sini bagian perumusan kurikulum, Pak. Ini masih naskah. Perumusan kompetensi dasar dan indikator, Pak, yang akan berubah di naskah kami. Oh ya. Mungkin kami bisa tampilkan dulu di sini. Terlalu panjang. Ya, di sini masing-masing nilai inti kami uraikan sesuai dengan karakter dari nilai budaya kami, Pak. Ini tambahan ya, Bu? Ya, hanya ini yang ada, tetapi bagian awal. Iya, ya. Hanya ini tambahan yang lebih banyak lagi. Ini perumusan kompetensi dasar dan indikator, yaitu nilai budaya unggul yang akan kami rubah, Pak, sesuai dengan menggunakan bahasa lokal, diuraikan yang diterapkan di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Keutamaan apakah harus dibaca secara keseluruhan, Pak? Ditampilkan aja di bawah ya, ke bawah. Semua nilai inti sudah masuk ke sini, Bu. Iya, Pak. Unggul, kreatif, kasih, dan misioner. Ini unggul tadi, ini Kak. Nah, yang budaya ada juga sudah masuk ke sini, Bu. Maaf kita tanya jawab aja, Bu ya. Iya, boleh Pak. Ya, budayanya juga ya. Sudah masuk. Untuk ya sudah. Kalau unggul, budaya unggul itu nilai unggul yang kami budayakan adalah menggunakan bahasa lokal. Disiplin. Ya. Pertama disiplin ya, Pak. Ya. Yang kami budayakan dari disiplin itu si tembanan, si kambaruan, si akaran, matul amelo, mima ama, mamase marapan, mak guru tongan, mak pak patuduan, nato odopuli. Masuk dalam jujur, ini masih dalam unggul, Pak, nilai unggul. Ya. Jujur, malambu penawa, melo penawa, ladukan, madota. Tanggung jawab, daman Pak Guruan, kamaseroan, lan kelas, anak kamaseroan pasikolan. Dapat dipercaya masih dalam disiplin ini. Ya. Di patongan, malam Bu Penawa. Untuk nilai kreatif yang keutamaan dari Santo Paulus adalah daya cipta. Yang kami akan budayakan adalah masero. Masero itu artinya kebersihan. Ma apa rapi-rapi, ma abaya, matanan utan, matanan bunga, ma asaro, ma apa saria-ria. Partisipasi dari nilai kreatif yang kami budayakan adalah pabalian nasi tundui.
antisipatif, mak daga, dan mak tangga. Ya, itu antisipatif dari kreatif, nilai kreatif. Tangguh. Tangguh yang akan kami budayakan adalah Matoro Penawa dan Saabara. Nilai kasih, nilai inti kasih yang kami nilai utama dari keutamaan dari nilai kasih yang kami budayakan adalah sibengan Pak Tunduan, sibengan Pak Tunduan, atau memberikan bantuan. Ini bela rasa. Peduli, matuluran, rande si akaran. Rendah hati, matarate, atau rendah hati. Ini kalau dalam bahasa Mesawa, matarate yang akan kami budayakan di sekolah kami, matarate atau rendah hati. Lalu berkorban atau mamase. Untuk nilai misioner akan kami budayakan dari nilai keutamaan Santo Paulus adalah menyadari kehadiran Tuhan, makure sumanga, mak sambayang. Makure sumanga ini satu kata, makure sumanga. Kemudian yang kami juga budayakan adalah mak sambayang. Ya, ada semua indikatornya pada kelas 7 dan kelas 9, kelas 8 dan kelas 9, Pak. Masih dalam misioner yang kami juga gunakan keutamaan dari Santo Paulus adalah apresiasi. Kami budayakan dalam kehidupan sehari-hari adalah sipaka salle, sipaka boro. Ya, saling memberikan motivasi dan saling menyayangi, sipaka boro. Lasika maseliki lan padat tak marupatang. Persaudaraan dalam misioner adalah kasih rondongan. Ya, kasih rondongan ada indikator pada masing-masing tingkatan kelas. Menjunjung tinggi hak asasi manusia, ya siangga amelo. Ya, ada juga indikator pada masing-masing kelas. Sekira itu yang kami tambahkan untuk hari ini, Pak, dari FGD kemarin. Ya, coba perlihatkan salah satu contoh catatan kakinya, Bu. Saya belum lihat. Belum ada catatan kaki, Pak. Tidak ada catatan kakinya. Berarti Bu Marta sama Bu Agus di Mesau dan teman-teman ini baru catatan otak ini ternyata. Iya, Pak. Bagaimana Kan ini? akan dilakukan. Pak, Ibu Agus. Iya, Romo. Mungkin Pak Agus, coba supaya dibantu, coba dilihat di mana. Saya ingat tadi lalu ada yang wawancara dengan narasumber itu kan. Nah, di mana itu? Coba lihat. Mau lihat dulu. Ya. Catatan di Sini narasumber, yang tempat Pak. wawancara, Bu Agus. Ya, wawancara dengan narasumber kali lalu. Oh, tempat wawancara itu di Kelurahan Mesawa. Di halaman berapa yang di halaman berapa itu? Oh iya deh. Kita jadikan contoh untuk bikin catatan kaki. Langsung kita latih di sini saja, Pak Agus. Halaman 10, ya. Pastor. Aman. Halaman 10, Pastor. Coba ya kasih lihat kita. Luar biasa ini. Supaya langsung belajar. Ada yang banyak tambahannya waktu FGD, Bu. Oh iya, Pak. Ya. Sini Pak. Sampai pemalak lah mulu kutira tenalam tayangkan tuh waktu. Iya, mana milik? Di sini ya, di sini. Ah, Ya, mana? wawancara sama siapa? Ada di situ waktu itu. Ini menurut Pasambuan Pangloli memang coba adat Mesawa. taruh kursornya di ujung yang itu, lalu klik referensi di atas. Sorry Pak Agus. Ada tulisan referensi di atas itu. Iya, Nah, Pastor. itu. Klik ya. Pilih Lihat AB, pilih insert footnote Insert. AB itu. ya Oh, itu. Yang sebelahnya. Sebelahnya. Yang AB aksen, AB Ini. aksen. Yang Oh, AB ada aksen. aksen. Oh ya, lalu Di bawah Itu. sudah ada tempatnya itu, Bu. Ah. Ya, tulis di situ sumbernya. langsung diklik itu. apa yang kami tulis di sini, Pak? Ya, Pangloli siapa?
wawancara Wawancara dengan huruf kecil sebagai kecil. Wawancara Dengan siapa tadi? dengan Pak Sambuan Pangloli. Dengan Bapak Bapak kasih jabatannya tadi kayaknya pemangku adat ya. Iya, iya. Pemangku adat Bapak Pemangku adat Mesawah. Gitu. Lalu ditulis namanya. Mesawah. Dan guru namanya Pastor? Ya, Indah Nasangana. Pak Sambuan Pangloli, Pak. Ya, tulis. Besar bunda. Iya. saya perkapal mitandete bagus. Tak apa ya, Pak? Teh. Oke. Tanggal berapa? Tanggal berapa itu hari ya? Nanti coba cek ulang. Tanggal 13. Ya. 13 bulan 11, Pak. Ya, pada tanggal. Di mana? Di tempatnya pada juga. Pada tanggal 13 Oktober. 13 November 2021 Di Tepang. di Tepang. Itu kan sudah mantap kalau begini. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pastor. Oh, seperti ini. Ya. Kasih pon 10, Bu. Ya. Ponnya 10. Di blok semua lagi, di blok semua dulu. Oh, di blok semua. Ya, kasih ponnya 10. Font, buka di file. Di file. Di home. Sudah 10. Oh, sudah. Sudah 10. Oh iya. Nah, kalau dia 2 baris itu 1 spasi, Bu, ya. Oh iya, Pak. Iya. Ya. Kan di atas 1,5, tulisan naskahnya 1,5, nanti catatan kakinya 1 spasi. Oh iya. 1 spasi. Nanti saya akan tampilkan sebenarnya ini setelah kita diskusi, supaya nanti Bapak Ibu yang lain ternyata masih banyak yang tentang menulis daftar pustaka dan footnote. Termasuk juga nanti kalau dikutip langsung dari internet ada. Menggunakan catatan kaki juga, Pak. Iya. Kutipan internet. Masih ada kayak yang baru yang mau disampaikan? Romo, masih ada kah Romo? Saya hanya penasaran tadi mencari di mana catatan kakinya. Nah, semua ini nanti Bu, semua pernyataan yang Ibu kutip nanti modelnya begitu. Dari mana? Tidak usah pusing cari nanti urut enggak. Pokoknya diletakkan di mana, ini teks akan urutkan sendiri 1, 2, 3 dan sebagainya buku teks yang sumber kita diisi pun masuk nanti, dia akan otomatis menyesuaikan nomornya nanti. Kalau dia pindah di halaman 1, akan berubah nanti. Misalnya nanti di atasnya 1 tadi itu, Ibu taruh lagi tatap itu akan berubah, berurut terus ke bawah itu dengan otomatis. Iya, Pak. Masih ada yang baru selain ini, Bu? Ya. Banyak juga yang saya kutip dari internet, Pak. Ya nggak apa-apa, tapi nanti yang jelas kakinya begitu, ya. Tahu alamat emailnya atau webnya itu yang ditaruh nanti. Di atau daftar pustaka. Di catatan kaki juga, Bu. Misalnya mana yang catatan kaki yang dari internet, Bu? Iya. Ini dari internet ini, Pak. Teks dengan mempersingkat generasi pada 2045 ini semua dari internet ini, Pak. Saya petik. Kutipan dari berarti salah satu. semua. Coba taruh kursornya di titik ini, di bawah. Di mana? Ini. Ini. Yang bukan di titik di bawah dulu. Coba ke atas, Bu, dulu. Semua ke bawah ini kan? Iya, ini. Pak, iya. Coba di sini yang pengetahuan ya. Nah, coba kayak tadi itu. Reference. Taruh kursor di situ, reference.
Nah, Ya. Oh, lalu lah ya, tulis sumbernya di situ. Dari mana alamat emailnya atau webnya? oh iya Pak. Dari ini dari Iptek. Ada di daftar pustaka, Pak. Daftar pustaka tujuan pendidikan Iptek. Mana ini? Rehaforistik. Keunggulan, termengaruh, edukasi, nilai-nilai inti. Saya lupa ini. Gramedia ini kayaknya. Kalau lupa nanti baik ya. Nah, Iya Pak. nanti saya tunjukkan yang bisa langsung, tapi kita nanti kalau kita mengetik di Google Dokumen lebih enak sebenarnya untuk mengambil itu Bapak Ibu. Jadi Iya, nanti Pak, seterusnya ya. itu nanti tinggal Ibu ketik di situ alamat emailnya dicetak kakinya ya Bu. Iya Pak, iya. Sebelum pindah ke yang lain, kemudian yang tadi tabel di bawah Bu, yang Ibu tayangkan tadi itu tempatnya sebenarnya di naskah kurikulum Bu. Oh, naskah kurikulum. Iptek. Ya. Jadi itu pindahkan semua ke naskah kurikulum nanti. Saya tayang dulu apa? Coba ditarik dulu share screen-nya Bu. Iya Pak. Saya coba buka dulu. Naskah kurikulum di Iptek. Sabar ya Bu, saya buka dulu. Iya Pak. Oke, gimana naskah kurikulumnya? Iptek itu yang ditayangkan tadi kan? Iya. Memang banyak ini yang tidak sesuai satunya. Agak lama ini karena data saya ini masih acak-acakan karena belum saya masukkan semua ini. Bahan PUP. Saya cari dulu. Apakah sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah bisa dilihat? Yes, bisa Pak, bisa. Oke. Jadi nanti itu masuk di sini ya Bu. Di struktur teladan bab 4 untuk naskah kurikulum. Semua yang tabel-tabel tadi, nilai-nilai inti setelah diolah seperti ini, indikator, keutamaan, dan sebagainya, apalagi dikaitkan dengan budaya itu tadi, yang Ibu tayangkan tadi itu masuk di sini untuk naskah kurikulum. Ini yang dimaksud Pak Heri waktu pertemuan yang lalu, langkah-langkah yang selanjutnya yang kita akan tempuh adalah memilah mana yang sebenarnya harus berada di naskah kurikulum, mana yang seharusnya berada di naskah akademik. Jadi tabelnya Ibu tadi itu sudah luar biasa,
Berarti Ibu sudah jauh melangkah dibanding dengan teman-teman yang lain, tetapi nanti Ibu masukkan ke sini. Ini nilai-nilainya. Ini kan nilai-nilai budaya atau nilai-nilai inti. Misalnya Iya, tadi Ibu masukkan di sini unggul misalnya. Nah, disiplin. ya, jadi pindahkan dari naskah akademik ke naskah kurikulum ini yang kita akan garap lagi berikutnya, Bu. Bisa, Bu? Bisa Pak. Termasuk indikatornya. Ini kan semua ke bawah ini. Sampai nanti, Bapak Ibu untuk semua ini, nilai-nilai budaya, nilai-nilai inti itu masuk ketika diwujudkan, dibuat dalam bentuk KD, kemudian keutamaannya dihubungkan dengan dikaitkan dengan profil pelajar Pancasila, itu masuk di dalam naskah kurikulum semua. Nilai inti, nilai budaya yang dikembangkan, ekstrakurikuler, intrakurikuler, non-kurikuler masuk semua di sini, Bapak Ibu. Naskah kurikulum. Ya. Jangan taruh di naskah akademik. Semua ada kegiatan ekstranya waktu tampil di situ bisa tetapi dinarasikan begini. Saya contohkan yang saya sudah edit ini ya. Naskah akademik. Ayo ada. Saya share screen yang saya sudah edit. Supaya nanti semua sama. Nah. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Tetap ada nilai-nilai inti yang kita masukkan di naskah akademik, tapi belum dalam spesifik dimasukkan di dalam tabel-tabel itu tadi, indikatornya apa, pencapaiannya dan sebagainya. Tetap dimasukkan di naskah akademik, Bapak Ibu. Contoh ini baru latar belakangnya. Yang nilai-nilai inti itu kan ada di bawah, saya masukkan, tetapi kita belum spesifikkan kayak di tabel-tabel yang ditayangkan Bu Agus tadi, dari teman-teman dari Mesawa, tapi itu dalam bentuk narasi ada di naskah akademik. Nah, kayak gini, mulai dari visi masih ada juga di sini di naskah kurikulum juga nanti kan ada visi. Nah, ini nilai inti ini masih dalam bentuk narasi yang kita cantumkan di naskah akademik, termasuk dari setiap nilai inti itu. Ini, unggul, kreatif, kasih, dan misioner, ada semua ini Bapak Ibu. Tetapi kita belum sajikan dalam bentuk tabel kayak tadi itu. Termasuk yang nilai-nilai budaya ini, kita juga masukkan di sini nilai-nilai budaya yang kita akan kembangkan, tetapi itu dalam bentuk narasi. Ini nilai-nilai inti semua. Nah, keunggulan ini penilaian karakter masuk, belum ada indikatornya di sini Bapak Ibu. Tetapi kita narasikan di sini apa yang mulai kita lakukan di sini, kalau ada dasar ilmiahnya kita yang mendasarkan sehingga kita pilih itu apa, termasuk kutipan-kutipan yang tadi. Itu masih kita narasikan. Nah, ini kan nilai-nilai tetapi belum dibuat di dalam bentuk tabel yang lebih rinci tadi. KD apa sebagai macam indikator, belum. Kita masih ada di sini, tapi itu dalam bentuk narasi-narasi seperti ini. Kemudian teori-teorinya yang mendukung. Yang lalu juga, saya pernah, kayak gini kan, mengapa kami ambil penilaian karakter, karena ada data yang mendukung ini seperti ini, data survei. Nah, termasuk yang data-data yang disampaikan Bu Agus tadi itu kan ada sumbernya. Nah, ini pengembangan budaya sekolah ada di sini, tetapi itu masih dalam bentuk narasi semua ini. Nih, narasi dan landasan ilmiah dari pengembangan budaya di sekolah itu. Ini semua dari atas buku-buku sumbernya ini. Baru saya masuk di sini. Nah, ini kan saya masukkan ini, nilai-nilai
nilai-nilai budaya ini semua, tetapi belum dalam bentuk tabel Bapak Ibu. Ini dinyatakan dalam bentuk narasi seperti ini. Nanti ini kita pindahkan ke naskah kurikulum, lalu kita masukkan di tabel-tabel itu kayak Bu Agus dan Bu Marta dari Mesawa tadi. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, untuk sementara dulu begini Bu Agus dan teman-teman. Apakah ada yang mau komentari teman-teman kita dari Mesawa tadi yang tayangannya itu? Pak Agus. Monggo. Halo Ya. Pak Agus. Iya Bu Iya. Paulina. Iya, boleh tanya. Apa itu? Silakan. Iya. Ini yang perbedaan prinsipil antara kurikulum dengan naskah akademik itu apa sih? Halo? Iya. Iya, ya. Sebentar saya tayang ya, Bu. Iya, iya. Mudah-mudahan ada di sini. Takut. Karena ini Iya, iya. perhatikan yang ini Bu ya. Untuk Iya, iya, naskah oke. akademik, ini harus berada di naskah akademik Bapak Ibu. Oh, iya, iya. Itu. Dalam bentuk narasi. Oh. Ya, dinarasikan narasumbernya dari mana seperti yang saya tayang di naskah akademiknya Belibis tadi. Sementara kalau naskah kurikulum, mungkin masih ada bagian di sini, misalnya nanti landasan filosofis. Kan kita pasti masukkan di naskah kurikulum landasan filosofisnya itu yang nota yayasan itu. Masih masuk di dalam nanti Bapak Ibu. Tetapi yang tidak ada di sini di naskah akademik adalah tabel-tabel itu tadi. Perumusan, indikator dan sebagainya. Itu tidak ada di naskah akademik. Begitu ya Bu Paulina? Oke, makasih. Mantap. Iya, makasih Pak. Oke. Silakan yang lain. Ya, selamat pagi Pak. Yang saya mau tanyakan, Ya. bisakah dikirimkan atau langkah-langkah dalam pembuatan dokumen kurikulum, Pak? Nanti saya tayang Bu ya. Iya, Pak. Tunggu Iya. aja. Iya, Ini makasih, Pak. semangat dari Iya. Mesawa ini saya senang sekali karena sudah mau nah memang sudah ada buatan naskahnya di nanti saya akan tayang itu bagian dari coaching klinik kita itu Bu. Oh, Iya, makasih Pak. Oke, ya. belum sampai ya di situ. Teman-teman yang lain silakan diberi masukan teman-teman dari Mesawa tadi. Ya, ada sedikit. Silakan Bu Yeni. Ya, selamat pagi semua. Itu yang tadi pada perumusan kompetensi dasar dan indikator, berarti itu yang dibawa ke kurikulum ya Pak ya? Iya benar Bu, dalam bentuk tabel tadi itu saya kayak Bu Agus itu dan Bu Marta dari Mesawa Bu. Dia masuk di struktur kurikulum teladan. Oh ya, di Ya, situ ada masuknya babnya ya. itu Bu. Itu nanti kita sampai ekstrakurikuler itu dibawa ke situ, tetapi kita menyinggung juga di dalam naskah akademik dalam bentuk narasinya. Oh, contohnya lagi seperti di budaya Kuncoro Ningrat harus ada di naskah akademik. Ya, religius misalnya beri keterangan, tetapi tadi saya tayang yang saya itu yang Kuncoro Ningrat yang tadi satu religius itu kan salah satu unsur budaya menurut Kuncoro Ningrat, tetapi tidak dibuat dalam bentuk tabel poin-poin. Ya, ya Pak. Ya, itu saja dulu. Oke. Nanti Ibu saya akan minta kalau bisa ditayang yang punya Ibu sekarang. Tapi nanti selesai ini. Ya Pak, ya. Masih ada? Bagaimana Pak Alex, Pak Salpinus, kemudian
Bu Adri ini udah siap juga, nanti kita tayangkan punyanya. Tidak ada ya? Tidak ada. Kalau gitu, oke, silakan tayang teman dari Mandetek di share screen, Bu. Ya, sebentar dulu ya. Ya, saya coba. Mungkin masih ada banyak kesalahan, tapi saya coba saja. Ini kemarin kami sudah sampai jam 3 tapi belum selesai karena hujan keras, jadi langsung kami pulang saja dulu. Ini kata pengantarnya, daftar isi. Sudah begitu ya Pak ya? Ya. Sudah kelihatan? Sudah. Sudah benar anunya? Sudah. Terus latar belakang. Tapi itu tadi belum ada catatan footnote-nya. Belum ada. Coba Ibu footnote-nya. belajar Bu ya. Ini tunggu dulu. Ini kan Ya, ya. yang paragraf pertama pasti ambil dari dasarnya apa ini? Undang-Undang Dasar 45 atau apa ini? Landasan Pasal hukum ya. 31 ayat ini. Ya. Pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Kemudian ini Iya. pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas. Taruh Iya. kursor di nasional ini, Bu. Ya, klik di situ. Iya. Terus? Kemudian lari ke atas reference di atas. Mana nih referensinya? Lari ke dia. Di atas barnya. Dekat page law, kemudian Iya, klik AB action. Klik. Klik, Bu. Iya itu, yang warna kuning. Klik. Ya. Sudah diklik belum? Ya, ya. Nah, itu di Terus? bawah kan ada. Nah, tulis di situ dari mana sumbernya. Langsung dikatakan Itu kan Undang-Undang Sisdiknas. Kalau undang-undang Iya, langsung iya. ditulis kayak gitu, Bu. langsung Ya. Undang Dasar. Undang-Undang. Bukan. Bu Yeni, yang Ibu kutip satu itu kan bukan yang 45, Bu. Yang pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas. Berarti bukan Undang-Undang Sisdiknas itu dulu tulis. Undang-Undang Sisdiknas. Ya. Ya. Sisdiknas. Gabung. Di pasal 5 ayat 1 disambung. Sambung. Spasi, ya. Pasal 5 ayat 1. Tentang apa itu? Begitu ya? Oh, tentang Sistem pendidikan nasional toh? Ya. Iya. Tentang sistem pendidikan nasional. Tentang sistem pendidikan nasional. Begitu ya Pak ya? Oke. Nah, begitu nanti misalnya Ibu taruh lagi di sini yang di bawah kurung itu. Coba pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Sisdiknas, taruh kursor di situ, Ibu ke referensi nanti, lalu klik lagi yang AB aksen itu, dia akan kasih nomor 2 itu, Bu. Dengan otomatis dia atur begitu. Kalau dia berada berarti di halaman sini, maka dia akan taruh di bawahnya ini nanti dengan sendirinya otomatis.
Oh, Jadi begitu. begitu kalau mengutip. Buat catatan Minta maaf, Pak. kakinya. Ya, minta maaf. Ini ada ini coba lihat ini. Pasal 54 teman taruh di sini, kami taruh di sini. Maunya ditaruh di bawah ya? Dihapus, Ini nih, lihat. saya hapus itu. Lalu tuh titik di Taruh di bawah. kemasyarakatan. Saya hapus titik-titik di kemasyarakatan dulu, Bu. Kemasyarakatan. Maupun organisasi kemasyarakatan titik. Titik. Titik di situ ya? Ya, terus. Hapus yang dalam kurung, baru referensinya. Hapus itu yang dalam kurung. Ya. Pasal 54 ayat 1. Nah, ulangi yang prosedur tadi, Bu. Ya. Reference. Reference. AB. Oh iya iya Nah, ya. Oke. ada tempatnya di bawah, tulis yang tadi. Iya, oke. Undang-undang Sisdiknas pasal 54 ya. Tentang sistem pendidikan nasional. Diulang kembali ya, Pak ya. Nah, Tentang sistem pendidikan nasional. Oke, begitu ya, Pak ya. oke. Oke. Yang ke bawah itu kalau Ibu ambil dari apakah itu makalah, buku, Ibu tinggal lihat judul tulisannya apa, siapa yang terbitkan dan sebagainya, baru tulis di bawah. Yang semua kutipan itu. Iya. Bisa nggak itu, Bu? Ya, nanti kami coba. Ya. Nah, bisa lah. Nah, semuanya ke bawah, tapi nanti itu spasinya kalau sudah 2 baris yang catatan kaki, ingat, diatur 1 spasi. Oh iya ya Pak ya. Paragrafnya nanti. Ya. Oke, terus landasan teori begitu juga di bawahnya. Pancasila. Nah, jadi seperti begini juga ya. Bapak Ibu dulu, saya lupa. Ini sudah di setup page marginnya ini belum? Sebelah kiri ini, sebelah kirinya ini kita harus kasih 4 cm, atas 4, kanan 3, di bawah 3 nanti. Kertasnya A4. Sebelah kiri berapa? Sebelah kiri 4 cm. Sebelah kiri 4 cm. Ya, left 4 cm, top 4, Top 4. right 3, bottom 3. Iya. Kertasnya ukuran A4. Kertas A4. Ini kan masih sempit sekali punyanya, termasuk catatan kakinya nanti karena belum di setup ini. Terus ke bawah, Bu, masih. Ya, nanti. Coba nilai-nilai budayanya tadi yang Ibu deskripsikan. Konsep dasar. Ini yang begini sudah benar kan begini? Bab 3. Ya. Tujuan program, karakteristik lembaga, karakteristik, RTK, peserta didik, visi misi, nilai inti. Nilai intinya masih kurang barangkali ini ya. Semua dari nota yayasan itu, Bu. Iya. Nah, ini pengintegrasian ini karakter di dalam pendidikan itu nanti ada tulis juga di bawah
cetakan kakinya tuh Bu, pasti sudah ada di daftar pustaka asalnya ini, sumbernya. Ya. Benar ke nomornya. Budaya mau nanti. Kenapa ini? Budaya sekolah. Ini. Yang budaya direncanakan di Sangala, di Mandetek. Pertama, 5 budaya yang dikembangkan. Literasi. Ini apakah juga apa itu? Setiap hari Jumat dulu waktu sebelum corona kami lakukan 15 menit. Tetapi apakah kalau membaca kitab suci itu setiap hari apakah dimasukkan juga atau nanti masuk di kurikulum? Itu tetap dimasukkan nanti, itu kan nilai-nilai budaya religius. Coba, tapi jangan dibuat dalam tabel dulu, narasi Bu. Narasi dulu. Ya. Kemudian, sudah masuk ke sini belum Bu? Saya belum masukkan membaca, cuma literasi sekolah saja, belum membaca kitab suci. Ini ekstrakurikuler, ini yang dimaksud dengan narasinya Bu. Nanti yang kegiatan ekstrakurikuler ini di naskah kurikulum itu akan muncul tampak dalam bentuk tabel seperti yang ditayangkan dari teman-teman Mesawa tadi. Apa yang mau dilakukan? Oh iya, ini udah benar Bu. Terus. Ya. Ini kan semua dalam bentuk narasi ke bawah terus. Ya, narasinya saja ya. Terus ya. Keempat, membiasakan perilaku yang baik bersifat spontan. Ya. Kelima, melakukan tata tertib. Nah, yang ini nih, yang dimasukkan di kurikulum nanti. Masuk di kurikulum, di struktur kurikulum teladan sama dengan teman-teman dari Mesawa. Oh iya. Berarti ini dipindahkan. Ini kan nilai inti disiplin toh, indikatornya masuk nanti di dalam struktur kurikulum Bu. Iya, oke. Termasuk nanti kita masukkan itu yang ekstrakurikuler, intrakurikuler dan sebagainya masuk di struktur di naskah kurikulum ya. Iya. Jelas Bu? Tinggal pindah itu nanti. Oh, masalah jaringan kasihan. Halo. Oh ya, masukkan semua nanti di naskah kurikulum ini Bu. Ya. Oke deh, baik Pak. Nah, setelah itu selesai. Itu semua dari ini masih bagian naskah ini ke bawah ini. Iya. Kelima. Dari naskah. Kenapa dia naskah? Oke. Terus assessment. Ini dimasukkan ke coding. Iya kan? Ya. Taruh di sini aja itu. Oh ya. Nah, jangan lupa ada pengetikan yang lain di atas tadi Bu. Coba. Ada model pengetikan saya lihat tadi yang lain. Mana? Ini. Apa maksudnya ini? Oh, dari ini. Kami sebenarnya masih ada penjelasannya. Tetapi karena panjang, kami pendekkan anunya saja. Pentingnya saja. Nah, itu yang dimiringin kenapa tidak sama dengan yang lain maksud saya Bu?
Oh, jadi mesti diramukan kembali ya. Samakan pentingnya ya. Oke. Istilah asing yang misalnya istilah asing atau bahasa Toraja ini yang kita tulis miring biasanya, Bu. Oh, oke, terus miring ya. Oke deh, baik Pak. Ya, nanti diperbaiki. Kenapa bisa miring? Nah, kayak gini, ini ada tulisan miring di sini. Mana tadi? Di atas. Coba. Ya, ini. Ini kan bahasa asing, Bu. Makanya ditulis miring karena bahasa asing. Nah, kalau misalnya di sini bahasa Toraja juga dimiringkan nanti. Oh, begitu. Ya, oke deh. Baik, Pak. Enam. Selesai penutup. Daftar pustaka, Bu. Daftar. Coba ya. Masih ada yang belum dimasukkan barangkali ini. Ya, belum daftar Oke, posteran, belum masuk. nanti kalau masih ada yang tidak sesuai yang saya akan tayang ini nanti diperbaiki ya. Iya Pak ya. Ya. Mantap ini, mantap. Baik, adakah teman-teman yang mau komentari punya teman dari Mandetek? Halo, silakan berkomentar teman-teman. Beri masukan teman dari Mandetek. Tidak ada? Baik, saya tayang dulu ini, kalian nanti saya kirim supaya menjadi, bukan apa berarti mau mengajari Bapak Ibu Kepala Sekolah dan instruktur, teman-teman Bapak Ibu Guru ya. Sebenarnya kita sudah tahu semua, cuma ada di antara kita itu yang sudah lupa. Karena kemarin waktu kita mau lulus S1, apalagi kalau kita menulis skripsi atau sudah lulus S2, pasti kita lalui itu. Cuma sekarang ini jadi lupa semua. Jadi mohon maaf, tidak bermaksud untuk mengajari. Saya share screen dulu. Saya akan dari awal ya. Saya stop, saya dari awal dulu. Bagaimana? Nah, kenapa selalu lari ke sini? Nah, ini ya, yang ditekankan Pak Heri ketika kita pertemuan itu memang masih banyak yang dalam tanda kutip, cara kita mengutip itu masih bervariasi sekali. Seolah-olah tidak ada dasar ilmiah yang biasa digunakan. Maka yang saya mau sampaikan di sini, penulisan daftar pustaka dan catatan kaki. Yang kita gunakan ini sebenarnya banyak modelnya Bapak Ibu. Ya. Ada yang model APA ini, American Psychological Association. Kemudian ada yang MLA, Modern Language Association. Kemudian ada yang dari Harvard Style. Nah, yang kita punya ini, PUEBI ini adalah pedoman umum ajian bahasa Indonesia. Tetapi saya lihat orang Indonesia itu, termasuk penulisan-penulisan semua naskah-naskah, apakah itu karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi,
ternyata dia menggunakan, pada umumnya menggunakan ini ya Bapak Ibu. Termasuk yang digunakan oleh teman-teman kita dari POP Ismaya. Coba lihat tulisan-tulisannya semua, nanti dia akan model ini. American Psychological Association. Nah, yang kita gunakan tadi yang di daftar pustaka kita ini, supaya kita seragam semua nanti. Ya, pada dasarnya semua benar, tetapi berbeda. Baik, kita lihat strukturnya ya, Bapak Ibu. Untuk format ini, saya ambil contoh, mohon maaf Pak Titus ya, tapi belum ada Pak Titus. Ya, kalau namanya 2 kata, maka itu harus dibalik. Nama belakang dulu, baru koma, lalu kalau disingkat ini bisa, kalau ditulis panjang bisa, titik. Nah, ciri dari format EPA ini adalah setelah nama penulis, itu tahun terbitnya ditaruh dalam kurung. Ya, jadi nama penulis kalau dua kata namanya dibalik. Ini kan Titus Torano ini, Titus Torano. Maka saya balik Torano, lalu saya singkat yang T-nya 1. Kalau mau dipanjangkan bisa Torano, Titus, tahun penerbitannya, ini judul naskahnya, ya, ditulis miring, dimiringkan itu. Kemudian ini kalau daftar pustaka ya Bapak Ibu, beda nanti kalau catatan kaki. Ditulis miring, kemudian di mana kota, di mana tempat, di mana diterbitkan. Penerbitnya ada di Rembon misalnya. Maka di sini Rembon .2, nama penerbitnya adalah CP Titus Jaya Press. Ini yang model APA. Kalau pengarangnya 1 orang. Nah, kalau misalnya bukunya Pak Titus kita gunakan lebih dari 1, buku berikutnya nanti kan sama-sama abjadnya, Bu. Nanti berdekatan. Ini tidak ditulis lagi, tapi ini digaris aja nanti begini, tahun terbit di garis ini, titik, tahun terbit bukunya, judulnya, dan seterusnya. Kalau masih Pak Titus, bukunya Pak Titus kita pakai. Pengarangnya sama. Jadi nama pengarang hanya 1 kali ditulis. Kalau kita tulis di bawah kan, ini kita tulis di garis aja sampai ke sini, tahun terbitnya, judul buku, dan sebagainya. Kalau itu bukunya 2, itu artinya kalau ada garis nanti di bawah ini, pengarang buku ini sama dengan yang di atas. Yang berikutnya, kalau penulisnya 2 orang, misalnya Pak Titus sama Pak Andiang, maka bisa dituliskan begini dibalik juga. Torano, Titus atau T, titik, Andiang, Petrus. Nama pengarang kedua juga dibalik. Ya. Kemudian titik, ini tahun terbitnya, judulnya apa, tempat penerbitannya di mana, nama penerbitnya apa. Ya. Kalau 2 orang, nanti saya kirim di WA, Bu. Ya, supaya paham. Yang berikutnya adalah kalau 3 orang atau lebih. Ada kan yang penulis buku itu ditulis di situ tim penulis, ya. Maka ini berlaku ini. Maka penulisannya begini, Pak Titus itu yang membuat naskah akademik ini berupa tim. Maka nama pertamanya, nama di atas pertama kita tulis, lalu titik, namanya dibalik kalau masih 2 ya Bu. Torano, Titus, titik, dan kawan-kawan, tahun terbit, judul bukunya, ya, di mana kota tempat penerbitan, dan penerbitan apa yang menerbitkan. Nah, antara jarak, misalnya ini
kalau nantinya ini saya susun berdua, berdampingan ini, jarak antara baris ini dengan ini 1 spasi, tetapi jarak antara daftar pustaka ini dengan daftar pustaka berikutnya adalah 1,5 spasi. Ya. Berikutnya, kayaknya masih ada ini apa ya? Oh, catatan kaki. Penulisan catatan kaki agak beda. Kalau catatan kaki itu letaknya di bawah, kalau daftar pustaka di akhir naskah. Catatan kaki itu selalu dibawa setiap halaman, itu seperti yang kita lakukan tadi. Bedanya di situ, dan penulisannya juga beda. Nama pengarang, kalau pada tulisan kaki itu hanya dibatasi oleh koma dan titik 2. Ya. Nama pengarangnya, judul bukunya, koma, buka kurung, tempat penerbitan, kota di mana, Makassar, misalnya, atau Rembon tadi, titik 2 penerbit, instansi yang menerbitkan atau tempat penerbitan yang menerbitkan buku itu. Lalu tahun, ya, ditulis tahunnya, tahun terbitnya, tutup kurung, tulis halamannya. Ada buku yang menuliskan H atau P, itu sama aja, page dan halaman. Ada yang menulis panjang begini, tidak apa-apa. Sehingga kalau Pak Titus tadi itu kita buat daftar pustakanya, nah yang kedua ini nama pengarang kalau di catatan kaki tidak dibalik. Titus Torano, naskah akademik SMP Katolik Rembon, buka kurung, tempatnya ini Rembon, penerbitnya CP Titus Jaya Press tahun 2021 halaman 28. Ya. Ini kalau catatan kaki yang umum kita gunakan. Yang berikutnya, catatan kaki yang bersumber dari wawancara, kayak Bu Agus tadi, teman-teman dari Mesawa. Ini lebih gampang tulisannya. Maka, misalnya, yang saya wawancarai adalah Pak Titus, wawancara dengan Titus Torano, tanggal 1 Desember 2021 di mana? Jadi tadi yang Pak Bu Agus, wawancara dengan bla bla bla, tanggal berapa, tahun berapa, di mana. Yang pemangku adat tadi Bu Agus ya. Oke. Yang berikutnya, yang bersumber dari jurnal atau jurnal, artikel, koran, ya, penulisannya seperti ini. Nama penulis, judul artikel dalam bentuk kutip, dikutip, ini loh Bu, tanda kutip, koma, dalam nama jurnal itu, misalnya nanti akan kelihatan, kan biasanya orang buat jurnal itu di dalamnya banyak pembuatnya Bu, lalu di luarnya ada tempatnya itu. Nah ini yang dimaksud dalam nama jurnal. Kota apa, tempat penerbitan, penerbitnya siapa, tahun, kemudian halaman. Misalnya gini, Titus Torano itu nama penulis. Apa yang dia tulis? Rambu Solo di Tanah Toraja. Ini judul tulisannya Pak Titus. Dimuat di mana? Dalam majalah Kareba Toraja. Ini yang digaris, ditulis miring. Ya, bukan topik tulisannya Pak Titus tadi. Yang ditulis miring, yang memuat tulisannya Pak Titus. Ini judul tulisannya Pak Titus, Rambu Solo di Tanah Toraja, dimuat dalam majalah Kareba Toraja, maka Kareba Toraja ini yang ditulis miring. Ya. Tempatnya di Rembon, penerbitnya Titus Jaya Press, tahun berapa, halaman berapa. Ingat, jangan lupa, setelah nama ini, buka kurung,
tempat, kota, daerah, kemudian titik 2 yang menerbitkan tahun, tutup kurung, halaman berapa. Berikut, nah ini yang terakhir kayaknya. Yang bersumber dari tesis atau skripsi. Nama penulis, judul kearsipan, universitas, tahun, dan halaman. Contoh, Titus Torano, penulisnya, judulnya, hubungan jumlah kerbau yang dipotong pada Rambu Solo dengan status sosial orang Toraja. Ini disertasinya Pak Titus. Apa yang menerbitkan? Di mana lembaganya dia? Fakultas Adat Istiadat Universitas Rembon, tahun dan halaman. Semua kalau kita menulis tesis kan pasti di situ fakultas apa, universitas apa, tahun berapa. Itu yang ditulis seperti ini. Ya. Nanti dikirim supaya nanti lebih apik punya naskah dan naskah akademik dan kurikulum kita. Masih ada enggak ya? Oh, ini satu lagi. Kalau yang bersumber dari internet, kutipan dari internet, maka nanti penulisannya, nama penulis, judulnya, baru alamat email, tanggal, dan kapan diakses. Ya, maka ini, misalnya, nama-nama juga di sini tidak dibalik-balik, Bu. Ini kan Raden Suyanto Kusumariono. Apa yang dia tulis? Merdeka Belajar, dalam ini alamat emailnya. Saya akses tanggal berapa? 5 November 2020. Nah, ini. Nanti saya kirim. Saya mau contohkan yang saya yang ini ya. Mudah-mudahan ada di naskah saya. Yang dari internet, karena kayaknya kesulitan di internet. Kutipan dari internet. Naskah, oh ya ini. Catatan kakinya dari SMP Katolik Belipis yang memakai internet. Mudah-mudahan ada di sini. Oh, nata emang catatan kaki ko teh. Tangnyar kita itu final na boya. Bentar Bu, bukan ini yang finalnya ini. Oh ada. Ada satu contoh di sini. Yang internet, inter email. Sabar ya Bu. Ini kayaknya belum muncul-muncul ini. Diakses.
Oh, di sini. Oh, tadi. Patung panolay. Mato jebol tek laptop sang main tek tiro kumbomorak panin ni. Sabar aku milih, udah kai.